皆さん、こんにちは。今回私たちのグループから、中上級文法練習の第18課について発表したいと思います。でも、まず自己紹介をさせていただきます。私は004のミナです。私は008の吉田太郎です。私は010のティカです。私は011の光です。私は012のジニタです。私は013のギアンです。私は023のビンタンです。はい、よろしくお願いします。これからインドネシア語で説明させていただきます。Baik, untuk bumbu yang pertama yaitu monodewanai. Monodewanai adalah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang secara umum dianggap benar, alami, atau wajar terjadi. Ekspresi ini menekankan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari kenyataan hidup atau norma sosial yang tidak bisa dihindari. Untuk cara pembentukan monodewanai, itu yang pertama ada doshi dalam bentuk jishoke plus monoda, yaitu kata kerja bentuk kamus plus monoda. Kemudian ada doshi dalam bentuk naike plus monoda, yaitu kata kerja bentuk negatif plus monoda. Kemudian ada doshi dalam bentuk futsuke plus monodewanai, yaitu kata kerja bentuk kamus plus monodewanai. Kemudian ikeyoshi plus monoda, kata sifat i plus monoda. Nakeyoshi plus monoda, yaitu kata sifat na plus monoda. Untuk selanjutnya ada reibung. Untuk reibung yang pertama, koun wa jinsei no nakade so nando mo aru mono dewa nai. Keberuntungan seperti ini bukanlah sesuatu yang sering terjadi dalam hidup. Pola mono dewa nai di kalimat ini melekat pada frasa aru mono dewa nai. Kata aru adalah bentuk biasa dari kata kerja arimas, yang artinya ada atau terjadi. Kata ini diikuti oleh mono yang berfungsi untuk menyatakan sesuatu sebagai hal yang umum atau wajar, lalu ditambahkan dewanai untuk menyatakan penyangkalan. Makna pola mono dewanai di sini adalah untuk menyatakan bahwa kejadian seperti ini sangat jarang terjadi dalam hidup seseorang, digunakan untuk memberi penekanan bahwa ini adalah hal luar biasa yang tidak sering dialami. Untuk yang selanjutnya, Hito wa kawaru monoda. Manusia itu memang bisa berubah. Pola monoda di kalimat ini melekat pada frasa kawaru monoda. Kata kawaru adalah bentuk biasa dari kata kerja yang artinya berubah, lalu ditambahkan monoda di belakangnya. Makna pola monoda di sini adalah untuk menyatakan bahwa perubahan adalah hal yang wajar terjadi pada manusia. Pola ini sering dipakai untuk menyampaikan kenyataan umum atau hal yang biasa terjadi dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu okane te nakanaka tamaranai mon desu ne. Uang itu memang susah terkumpul ya. Jadi pola mon bentuk kasus dari monoda melekat pada frasa tomaranai mon. Kata tomaranai berasal dari kata kerja tomaru yang artinya terkumpul atau tertabung. Lalu diubah ke bentuk negatif dan ditambah mon untuk menunjukkan perasaan pribadi. Lalu makna pola mon di sini digunakan untuk mengungkapkan keluhan atau perasaan sulitnya menabung uang. Gaya seperti ini sering dipakai dalam percakapan sehari-hari yang santai. Next. Selanjutnya ada Nihon de nichijou teki ni tsukawarareru kanji wa 2000字以上ある。1年や2年で覚えられるものではない。Kanji yang digunakan sehari-hari dalam bahasa Jepang lebih dari 2000 huruf. Itu bukan sesuatu yang bisa dihafal dalam 1 atau 2 tahun. Jadi pola mono dewanai melekat pada frasa oboerareru mono dewanai. Kata oboerareru adalah bentuk potensial dari oboeru, yang artinya mengingat atau mempelajari. Lalu ditambah mono dewanai untuk menyatakan bahwa hal tersebut tidak mudah dilakukan. Makna pola mono dewanai di sini adalah untuk menyampaikan bahwa menghafal lebih dari 2000 kanji bukanlah hal yang bisa dilakukan dalam waktu singkat seperti 1 atau 2 tahun.
Pola ini menunjukkan bahwa itu adalah hal yang sulit atau tidak realistis. Lalu selanjutnya ada amai mono wa ichido ni takusan taberareru mon janai. Pola mon janai atau bentuk asal dari mono dewa nai melekat pada frasa taberareru mon janai. Kata taberareru adalah bentuk potensial dari taberu yang artinya makan, lalu ditambahkan monjanai untuk menyatakan larangan atau sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan. Makna pola monjanai di sini adalah untuk menyampaikan bahwa makan terlalu banyak makanan manis dalam satu waktu bukanlah hal yang baik atau wajar. Pola ini juga sering digunakan sebagai bentuk nasihat ringan dalam percakapan. Next. Lalu ada Renshuichi. Yang pertama itu Mago Kodomo Kawai. Nomor 2, Keizai Seicho. Nomor 2, Keizai Seicho ni Suzuku. Yang ketiga ada Byoki ni naru kenko taisetsu sa wakaru. Yang keempat ada Sugo kikazu ni hito no uchi homon suru. Kotae wa ichiban. Mago wa kodomo yori kawai mono da. Yang berarti cucu itu biasanya lebih menggemaskan daripada anak. Pola monoda melekat pada frasa kawai monoda. Kata kawai adalah kata sifat yang berarti menggemaskan atau lucu, kemudian diikuti oleh monoda untuk menyampaikan suatu kenyataan umum. Makna pola monoda di sini adalah untuk menyatakan bahwa secara umum atau biasanya, cucu terasa lebih menggemaskan dibandingkan anak sendiri. Ini adalah ungkapan yang sering muncul dalam percakapan untuk menyampaikan pandangan atau pengalaman yang banyak dialami orang. Nih Bang, Keizai seicho wa ni suzuku mono de wa nai. Yang berarti pertumbuhan ekonomi bukanlah sesuatu yang akan terus berlangsung selamanya. Pola mono de wa nai melekat pada frasa suzuku mono de wa nai. Kata suzuku adalah kata kerja yang berarti berlanjut atau berlangsung. Kemudian diubah menjadi bentuk negatif dengan mono de wa nai. Makna pola mono dewarai di sini digunakan untuk menyampaikan bahwa tidaklah wajar atau mustahil jika pertumbuhan ekonomi berlangsung selamanya. Pola ini digunakan untuk menyatakan batas kewajaran atau menekankan bahwa sesuatu tidak bisa terus terjadi tanpa akhir. Sangbang Byoki ni Naruto Kenkon Taisetsu saga wakaru monoda. Pola monoda melekat pada frasa kawaru monoda. Maksudnya pola monoda melekat pada frasa wakaru monoda. Kata wakaru adalah kata kerja yang berarti menyadari atau mengerti. Kemudian ditambahkan monoda untuk menunjukkan bahwa itu adalah hal yang sering terjadi atau biasa dirasakan orang. Makna pola monoda di sini adalah untuk menyampaikan bahwa adalah hal yang wajar atau umum bagi seseorang untuk baru menyadari pentingnya kesehatan setelah jatuh sakit. Digunakan untuk menunjukkan pengalaman atau kenyataan hidup yang sering dialami. Bang, Sugoma kika zuni hito no uchi o homon suru mono de wa nai. Yang berarti tidak seharusnya mengunjungi rumah orang tanpa menanyakan apakah mereka sedang senggang. Pola mono de wa nai melekat pada frasa homon suru mono de wa nai. Kata homon suru adalah kata kerja yang berarti mengunjungi, lalu ditambahkan mono de wa nai untuk menyatakan larangan atau sesuatu yang tidak sebaiknya dilakukan. Makna pola mono dewanai di sini digunakan untuk menyampaikan nasihat atau teguran secara halus bahwa mengunjungi rumah orang tanpa bertanya dulu soal waktu luang mereka bukanlah hal yang pantas dilakukan. Baik, selanjutnya Renshu yang kedua. Ichiban. Onna tomodachi no kikkonshiki ni nani-nani mono de wa nai. Shiro wa hanayome no iro dakara. 2番。夢は必ず叶うなん
って言うけど、何々もんじゃないよね。3番、人の噂も75日と言って人は何々ものだ。答えは1番。友達の結婚式に白いドレスで行くものではない。Zero wa hanayome no irodakara. Yang artinya, tidak seharusnya pergi ke pernikahan teman perempuan dengan gaun putih. Soalnya putih itu adalah warna milik pengantin wanita. Jadi pola monodewanai di kalimat ini melekat pada frasa iku monodewanai. Kata iku berarti pergi, dan setelah ditambahkan monodewanai menjadi bentuk larangan halus atau norma sosial. Maka pola monodewanai di sini adalah untuk menyampaikan bahwa pergi ke pernikahan dengan gaun putih bukanlah hal yang pantas atau layak dilakukan. Karena warna putih adalah simbol khusus untuk pengantin. Pola ini sering digunakan untuk menyatakan etika atau aturan tidak tertulis dalam masyarakat. 2番、夢は必ず叶うなんて言うけど、そんなに簡単なもんじゃないよね. Yang artinya, orang bilang mimpi pasti akan terwujud. Tapi kenyataannya tidak semudah itu ya. Jadi pola monjanai atau bentuk kasual dari model dewanai melekat pada frasa kantana monjanai. Kata kantan adalah kata sifat yang berarti mudah. Lalu ditambahkan monjanai untuk menunjukkan bahwa kenyataannya tidaklah seperti itu. Makna pola monjanai di sini digunakan untuk menyampaikan bahwa kenyataan tidak semudah ucapan orang. Dan mencapai mimpi itu sebenarnya sulit. Jadi kayak kasual ini umum digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk menyampaikan ketidaksepakatan dengan pandangan yang terlalu optimis. Sangbang, hito no uwasa mo 75 nichi to ite, hito wa sugu kyomi o nakusu mono da. Yang artinya, ada pepatah, gosip orang hanya bertahan 75 hari. Artinya manusia cepat kehilangan minat. Jadi pola monoda ini melekat pada frasa kyomi o nakusu monoda. Kata kerja nakusu berarti menghilangkan atau kehilangan. Dalam konteks ini kehilangan minat. Dan dengan tambahan monoda menunjukkan bahwa itu adalah hal yang umum atau wajar terjadi. Jadi makna pola monoda di sini adalah untuk menyatakan bahwa pada umumnya manusia memang cepat bosan atau kehilangan ketertarikan, terutama dalam hal seperti gosip. Ini digunakan untuk menyampaikan pengamatan umum terhadap sifat manusia. Next. Next adalah bumpota. Bumpota atau monota adalah salah satu penggunaan bentuk lampauta dalam bahasa Jepang yang tidak hanya menyatakan kejadian masa lalu, tetapi digunakan saat pembicara menyadari atau menemukan sesuatu secara spontan baik secara visual, emosional, maupun kognitif. Pola ini menyampaikan penemuan kesadaran mendadak atau reaksi terhadap suatu kondisi yang baru saja disadari. Cara pembentukannya itu adalah kata kerja bentuk lampau, biasanya memakai kata kerja iru, aru, mieru. Next. Rebung. Itu waingura sudoko ni shimata kana. Ata-ata. Artinya, di mana ya aku menyimpan gelas wine? Oh, ketemu-ketemu. Pola ta di kalimat ini melekat pada frasa ata. Kata aru adalah kata kerja yang berarti ada untuk benda mati dan dalam bentuk lampau menjadi ata. Makna polata di sini digunakan untuk mengungkapkan reaksi ketika sesuatu yang dicari akhirnya ditemukan. Jadi meskipun bentuknya lampau, fungsinya di sini bukan untuk menunjukkan waktu, tapi lebih ke penemuan saat ini secara tiba-tiba dalam percakapan spontan. Next. Baik, selanjutnya ada Rebun. Yang pertama, Ichiban.
チロチロ、どこにいるんだ？あ、いたいた。こんなとこにいたのか。Terjemahannya, Ciro, Ciro, di mana kamu? Oh, ketemu. Ternyata di sini toh kamu. Pola tak di kalimat ini melekat pada frasa ita. Kata iru adalah kata kerja yang berarti ada untuk makhluk hidup. Dan bentuk lampau ita digunakan di sini. Makna pola ta di sini adalah untuk menunjukkan kesadaran atau penemuan atas keberadaan seorang atau sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat, biasanya disertai perasaan lega atau kejutan kecil dalam percakapan sehari-hari. Next. 2番。ほら、見てごらん。あそこに小さな島が見えるだろう。どこ？見えないよ。あ、見えた。あれyang berarti artinya, lihat, coba lihat deh. Di sana kan kelihatan pulau kecil. Pola ta di kalimat ini melekat pada frasa mieta. Kata mieru berarti terlihat dan bentuk lampau mieta menunjukkan bahwa sesuatu atau pulau kecil yang tadinya tidak terlihat sekarang menjadi terlihat. Makna pola ta di sini adalah untuk menyampaikan perubahan persepsi secara tiba-tiba, yaitu saat pembicara mendadak bisa melihat sesuatu. Ini menggambarkan momen penemuan visual dalam konteks lisan yang alami. Next. Selanjutnya adalah renshu. 経済学の基礎って本置いてないかな。古い本だけど、あった。Yang artinya, buku dasar-dasar ilmu ekonomi ada nggak ya? Memang buku lama sih. Ketemu. Di sini ada dua pilihan jawaban. Yang A, furui honya de. Sagashite ita hon ga atta. Yang artinya, di toko buku bekas, buku yang kucari ada di sini. Pilihan B, kino furui honya ittara sagashite ita hon ga atta. Yang artinya, kemarin saat aku pergi ke toko buku bekas, aku menemukan buku yang kucari. Kotae wa A. Furui honya de sagashite ita hon ga atta. Alasannya kenapa pilihan yang A yang benar? Karena dalam kalimat ini, si pembicara sedang berbicara sendiri saat mencari buku, lalu secara spontan menemukan bukunya, dan mengungkapkan penemuan itu dengan ekspresi atta. Kalimat ini menunjukkan reaksi langsung terhadap penemuan dalam konteks saat ini, atau bukan cerita masa lalu. Pada pilihan B, itu menceritakan tentang kejadian kemarin yang ditandai dengan kata kino. Bentuk ta di situ memang bentuk lampau biasa yang dipakai untuk menceritakan peristiwa di masa lalu, bukan untuk menunjukkan reaksi langsung atau penemuan spontan. Jadi pilihan A, sagashite ita hon ga atta, cocok karena sedang menggambarkan seseorang yang sedang toko buku, mencari buku dan saat itu juga menemukan buku yang dicari. はい、これで私たちの発表は以上になります。ご清聴いただき誠にありがとうございます。